Portugal ditantang Makedonia Utara di final playoff Piala Dunia. Portugal menekuk Turki dengan skor akhir 3-1 dalam pertandingan playoff Piala Dunia zona Eropa. 3 gol Portugal masing-masing dicetakkan oleh Otavio, Diogo Jota dan juga Matheus Nunes. Dan Turki hanya bisa membalas 1 gol melalui Burak Yilmaz pada babak yang kedua. Kemenangan ini mengantarkan Portugal ke partai final playoff dan bakal berhadapan dengan Makedonia Utara untuk merebutkan satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2022. Makedonia Utara lolos ke final playoff setelah secara mengejutkan mengalahkan tuan rumah Italia. Italia absen di 2 Piala Dunia secara beruntun. Laga Italia versus Makedonia Utara di semifinal playoff Piala Dunia digelar di Renzo Barbera Palermo. Italia yang tampil dominan akhirnya kalah dengan skor akhir 0-1. Tuan rumah gagal memanfaatkan peluang yang didapatkan sepanjang pertandingan. Sebaliknya Makedonia Utara mencetakkan satu-satunya gol di injury time babak kedua lewat tembakan dari Alexander Taskorski dari luar kotak penalti. Itu berarti Italia dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti, yang bakal digelar di bulan November mendatang. Ini jadi kali kedua secara beruntun Italia melewatkan turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Italia juga absen di Piala Dunia 2018 yang lalu. Italia yang kala itu ditangani oleh Gianpiero Ventura disingkirkan oleh Swedia di babak playoff 2017. Mesut Ozil dikeluarkan dari skuad Fenerbahce. Mesut Ozil telah dikeluarkan dari skuad Fenerbahce hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan Fenerbahce mengeluarkan Ozil disampaikan secara resmi. Klub Turki tersebut juga menangguhkan gelandang tengah mereka yakni Ozan Tufan dari skuadnya. Fenerbahce tidak mengumumkan alasan lebih rinci terkait dikeluarkannya Mesut Ozil. Desan mengklaim hal tersebut dikarenakan Ozil bertengkar dengan pelatih interim yakni Ismail Kartal. Ozil dan Tufan kabarnya bisa bermain lagi setelah Fenerbahce resmi menunjuk pelatih yang baru yang permanen. Namun keduanya juga bisa absen hingga waktu yang lama apabila Fenerbahce tidak mencabut keputusan mereka. Manchester United siapkan proposal untuk dapatkan Tammy Abraham. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan proposal pengajuan harga kepada AS Roma untuk bisa mendapatkan striker Tammy Abraham pada musim panas mendatang. Adapun Manchester United tengah mencari sosok penyerang tengah yang baru untuk menambah opsi lini depan mereka pada kampanye mendatang. Sebelumnya Manchester United dirumorkan dengan striker Borussia Dortmund yakni Erling Haaland, tetapi rival sekutu mereka Manchester City disebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan servis sang bomber Norwegia itu. Dan itulah mengapa kini setan merah jadi beralih untuk mengincar jasa dari Tammy Abraham. Inter Milan terpaksa harus jual pemain bintangnya. Menurut Calcio Mercato, kontrak baru dari Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, dan juga Brozovic bernilai 40% dari gaji Nerazzurri, sehingga mereka harus menjual setidaknya satu bintang mereka pada musim panas mendatang. Juara Serie A Italia tersebut sebelumnya telah menjual Achraf Hakimi dan juga Romelu Lukaku untuk bisa menyeimbangkan pembukuan mereka. Dan nama besar berikutnya yang kemungkinan akan hengkang dari Giuseppe Meazza adalah Steven De Vrij karena kontraknya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Dan nama Alexis Sanchez, Matheus Vecino, dan juga Arturo Vidal juga kemungkinan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Aguero ikut bahagia lihat Barcelona semakin gacor. Barcelona tampil makin gacor dari hari ke hari. Mereka menunjukkan permainan yang apik di bawah asuhan dari Xavi Hernandez. Membaiknya penampilan Barcelona itu tak lepas dari perhatian dari Sergio Aguero. Ia mengaku ikut senang melihat Blaugrana semakin gacor.
Saya melihat banyak kebahagiaan di Barcelona karena cara mereka bermain sekarang. Saya sangat senang karena saya mengenal para pemain dengan baik dan tahu betapa mereka mencintai klub ini, ucap dari Sergio Aguero. Sekarang ini Barcelona dipenuhi banyak pemain berkualitas, dari yang muda sampai yang senior. Menurut Aguero, skuad yang dimiliki Barcelona ini berpotensi meraih hal-hal yang besar. Jepang dan Arab Saudi pastikan diri lolos ke Piala Dunia Qatar. Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia sudah mencapai akhir. Di jeda internasional kali ini, 2 pertandingan terakhir babak ketiga sudah digelar. Jepang berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia Qatar. Di pertandingan ke-9 ini, Jepang berhasil mengandaskan Australia. Di laga tersebut, The Samurai Blues berhasil menang dengan skor akhir 2-0. Kemenangan Jepang atas Australia ini menjadi berkat tersendiri bagi Arab Saudi karena mereka saat ini berada di peringkat kedua dengan raihan 19 poin, sementara Australia mengoleksi 15 poin. Akan tetapi Arab Saudi masih menyisakan 2 pertandingan, sementara Australia menyisakan 1 pertandingan. Alhasil Australia tidak bisa menyalip perolehan dari poin Arab Saudi. Jermain Defoe resmi nyatakan pensiun. Jermain Defoe pernah menjadi salah satu striker andalan timnas Inggris. Dia berhasil mencetakkan 20 gol dalam total 57 pertandingan bersama Inggris dan pernah bermain di Piala Dunia 2010 serta Euro 2012. Defoe mengakhiri karirnya di Sunderland. Dia terakhir kali bermain sebagai pemain pengganti dalam duel 0-0 melawan Lincoln. Terkini Defoe mengumumkan keputusan pensiunnya melalui media sosial. Defoe berada di peringkat ke-9 daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Inggris. Dia berhasil menorehkan 162 gol dalam total 496 pertandingan. Chiellini ingin tampil di Piala Dunia bersama Italia sebelum pensiun. Giorgio Chiellini ingin mengantarkan Italia lolos ke Piala Dunia Qatar 2022 dengan memenangi 2 laga playoff. Capaian itu bisa menjadi penutup karir yang manis untuk bek berusia 37 tahun tersebut. Selama karirnya membela timnas Italia, Chiellini tak pernah menorehkan catatan yang indah. Pada Piala Dunia pertamanya di Afrika Selatan pada tahun 2010, Italia tersingkir di fase grup. 4 tahun berselang di Brasil, Briasuri juga harus angkat koper lebih cepat di fase grup. Sedangkan Piala Dunia 2018 lebih menyakitkan lagi. Italia cuma bisa menjadi penonton setelah kalah 0-1 dari Swedia di babak playoff. Chiellini yang sudah memberi isyarat pensiun dari timnas di tahun ini ingin menutupnya dengan tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Sayangnya hal itu gagal terlaksana setelah Italia kalah dari Makedonia Utara di babak playoff Eropa. Bellerin heran perang Rusia-Ukraina mendapatkan perhatian dibandingkan Israel-Palestina. Pesepak bola Spanyol yakni Hector Bellerin sering mengomentari isu-isu sosial. Kali ini fokusnya terarah kepada konflik Rusia-Ukraina. Keputusan Rusia melancarkan agresi militer ke Ukraina mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Menurut Bellerin, tindakan seperti ini pernah terjadi di belahan dunia yang lain, tapi yang terbaru sepertinya mendapatkan perhatian yang lebih. Ia melihat adanya ketidakadilan yang menyinggung situasi di Palestina. Tak banyak sosok yang berpengaruh membahas konflik tersebut. Juga apa yang terjadi di Yaman dan juga Irak. Bek kanan Real Betis ini menilai tindakan rasialisme baru saja terlihat. AS Roma pasang harga 100 juta pounds untuk Tammy Abraham. Performa impresif Tammy Abraham bersama AS Roma membuat beberapa klub tertarik untuk mengamankan servisnya. Dengan tim berjuluk I Giallorossi tersebut tak menutup untuk menjual sang pemain jika ada tawaran yang menarik. Berada di bawah besutan pelatih Jose Mourinho, Tammy Abraham jadi pilihan utama sebagai ujung tombak tim dengan telah mencatatkan 23 gol di semua kompetisi. Alhasil penampilan tersebut membuat Tammy Abraham mulai dilirik sejumlah klub papan atas Eropa. Dilansir dari Daily Star, AS Roma dilaporkan memasang label harga untuk sang pemain dengan biaya 100 juta pound sterling.
Sejauh ini pemain yang sempat dipinjamkan ke Aston Villa itu diklaim masuk ke dalam daftar belanja Arsenal, Manchester City dan juga Manchester United. Newcastle siapkan tawaran super menggiurkan untuk Paul Pogba. Dilansir dari The Sun, ada klub Liga Inggris yang mengajukan tawaran kepada Paul Pogba. Klub itu adalah Newcastle United. Newcastle United sangat tertarik untuk merekrut Pogba karena ia akan dijadikan sebagai fondasi dari proyek baru mereka. Pogba dinilai punya segalanya yang dibutuhkan untuk membawa Newcastle United maju ke depan. Jadi mereka sangat tertarik untuk bisa merekrutnya. Newcastle United berani membayar mahal gaji Pogba jika ia jadi pindah. Mereka juga telah menambahkan bonus-bonus yang menggiurkan agar Pogba mau pindah. Marcus Rashford harus dijual murah. Rashford menunjukkan performa yang tidak begitu bagus pada musim ini. Pemain 24 tahun tersebut baru bisa mencetakkan 4 gol dalam total 19 laga di ajang Liga Inggris, dan dia juga jarang bermain penuh di Manchester United. Rashford dilaporkan tidak betah lagi di United, dan kini dia membuka peluang untuk pindah ke klub yang lain pada musim depan. Marcus Rashford, jika dia akan dijual, dia harus dijual murah, kata Paul Walker dikutip dari Talksport. Di antara klub-klub yang tertarik dengan jasa Rashford ada nama PSG dan juga Arsenal. PSG dikabarkan membutuhkan pemain berusia 24 tahun itu karena kemungkinan besar mereka akan ditinggalkan oleh Kylian Mbappe. Sementara bagi Arsenal, mereka belum punya penyerang yang top usai mereka melepas Aubameyang pada Januari yang lalu. Liverpool saingi Barcelona untuk dapatkan Antony. Antony yang dicap sebagai pemain fantastis oleh manajer Erik ten Hag telah berhasil mencetakkan 12 gol dan juga memberikan 10 assist hanya dalam 32 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Performa pemain berusia 22 tahun itu membuat Barcelona dan Liverpool tertarik untuk mengontrak pemain asal Brasil tersebut. Liverpool berniat untuk mendatangkan winger tersebut sebagai penerus bagi Mohamed Salah nantinya, yang kini bakal menginjak usia 30 tahun. Terlebih kontraknya dengan Liverpool juga sejauh ini masih belum mencapai kata sepakat. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Ajax siap melepas Antony dengan harga sebesar 33 juta pound sterling. Ronald Araujo tolak tawaran baru dari Barcelona, mantap gabung dengan Manchester United. Beberapa bulan terakhir masa depan Araujo menjadi perbincangan. Ini dikarenakan sang bek kontraknya akan habis di tahun 2023 mendatang. Laporan dari Marca mengklaim bahwa usaha terbaru Barcelona itu gagal. Baru-baru ini Araujo resmi menolak tawaran terbaru dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, nilai kontrak masih menjadi masalah utama kegagalan negosiasi ini. Tawaran yang diberikan oleh Barca dianggap sang bek terlalu rendah. Lebih lanjut, Araujo saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa klub. Salah satunya adalah Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah tersebut tertarik untuk mendapatkan Araujo. Mereka percaya bek asal Uruguay itu bisa menjadi pilar utama di lini pertahanan Setan Merah. Menurut laporan yang sama, Manchester United siap menggandakan nilai tawaran Barcelona untuk Araujo. Itulah mengapa sang bek kini semakin tergiur untuk pindah ke Manchester United. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.